kalian nonton video ini pasti lagi galau karena ada penawaran jasa penanganan konsultasi pinjaman online. Nah, teman-teman perlu banget hati-hati karena sekarang ini banyak banget jasa-jasa seperti itu yang penipuan. Atau kalau nggak penipuan, mereka terkadang juga banyak jasa yang masih kurang berpengalaman dalam menangani kasus pinjaman online. Sehingga bukannya teman-teman keluar dari jeratan pinjaman online, malah jadi tambah masalah. Atau bahkan lebih parahnya tadi ya, sampai tertipu. Sebenarnya aku udah bikin video ini udah 2 kayaknya teman-teman ya di YouTube tentang jasa konsultasi yang penipuan, yang tidak kredibilitas, yang udah memakan banyak korban gitu. Cuman ternyata sampai sekarang itu masih banyak banget orang-orang yang tertipu. Dan juga aku sendiri juga masih sering lihat-lihat akun-akun penipuan baik di Instagram, di YouTube maupun juga di TikTok gitu. Nah, kali ini aku bakalan berbagi tips-tipsnya, ciri-ciri akun-akun penipuan. Jadi kalau teman-teman menemukan akun yang akan membantu masalah pinjaman online teman-teman dan kalian menemukan ciri-ciri di bawah ini, itu teman-teman perlu banget waspada. Ini 7 ciri-ciri yang perlu kamu waspadai buat akun-akun yang penipuan. Dan nomor 7 ini fix banget, pasti udah 100% penipuan. Yang pertama ini nggak selalu penipuan, tapi kamu perlu waspada ya. Atau biasanya mereka tidak punya kredibilitas atau pengalaman yang baik. Jadi teman-teman lihat sosmed mereka di Instagramnya, di TikToknya, menggunakan foto AI. Nah, ini merupakan salah satu ciri-ciri yang perlu diwaspadai. Jadi banyak banget kan pastinya teman-teman menemukan postingan dari suatu akun komunitas yang isinya itu full AI. Nah, aku nggak bilang atau nggak bisa memastikan itu penipuan ya, tapi teman-teman perlu waspada. Karena kenapa mereka menggunakan AI? Karena ya mereka tidak pede dengan wajah aslinya. Mereka tidak pede menampilkan wajah asli. Nah, itu kan kita wajib curiga ya. Kalau misalnya nggak penipuan, memang mereka komunitas yang baik yang membantu, harusnya mereka itu nggak ragu untuk menampilkan wajah-wajah personilnya, bukan menggunakan AI gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang masih bingung, membedakan foto AI atau bukan gitu ya. Nah, ini sedikit tipsnya teman-teman bisa diterapkan untuk membedakan foto AI atau foto asli manusia. Foto AI itu biasanya sempurna banget ya, wajahnya sempurna banget, struktur wajahnya sempurna banget, proporsional banget ya. Jadi wajah itu kan biasanya kanan kiri itu beda ya teman-teman. Nah, kalau foto AI ini biasanya sempurna, perfect banget. Yang cowok ganteng banget, yang cewek cantik banget. Jadi kayak nggak ada cacatnya. Nah, itu biasanya adalah foto AI. Kemudian juga kelihatan kok gambarnya itu kelihatan kayak nggak real manusia gitu loh. Atau kalau nggak foto AI, biasanya medsos mereka itu amburadul banget. Nah, ini teman-teman pokoknya kalau misalnya mau pakai jasa suatu akun, suatu komunitas, cek dulu ya akunnya, di scroll. Kalau AI, teman-teman waspada. Terus yang kedua, amburadul. Nah, biasanya mereka itu acak-acakan banget gitu ya, medsosnya kayak nggak niat. Kayak apa ya namanya, kayak ngambil foto dari mana kemudian tinggal ditempel tulisan gitu, kayak postingan ibu-ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu perlu juga waspada. Kenapa? Karena ya logika aja teman-teman. Mereka ngatur sosmed aja nggak bisa, mereka menyusun sosmed aja nggak bisa. Gimana mereka mau membantu menyusun dan mengatur keuangan teman-teman? Sebenarnya dari situ aja sih teman-teman udah bisa mempertimbangkan ya, kalau akunnya penuh AI, sosmednya nggak jelas, apa ya, mungkin isinya cuman jedak-jeduk doang nggak jelas, isinya cuman video apa nggak jelas, dikasih musik jedak-jeduk, dikasih tulisan, Anda sedang terlilit pinjaman online, konsultasikan ke kami dan lain sebagainya. Cuman itu doang, pokoknya video-videonya nggak berkualitas sama sekali gitu ya. Nah, itu teman-teman kan perlu waspada. Kalau nggak penipuan, ya berarti kurang kredibilitas dong. Nah, teman-teman rela nggak sih teman-teman menyerahkan data ke orang yang nggak mumpuni di bidangnya? Nah, pastinya kan pertama takut penipuan, kedua biarpun nggak penipuan, nanti malah tidak ditangani maksimal, justru menimbulkan masalah-masalah baru. Terus yang kedua, mereka itu selalu tidak mencantumkan alamat jelas komunitasnya atau kantornya gitu. Nah, sama sebetulnya logikanya kalau mereka bukan penipuan, kalau mereka memang melakukan sesuatu yang positif, itu bukan hal yang
meragukan atau bukan hal yang dikhawatirkan untuk menampilkan lokasi. Kalau sedulur IDW kan jelas ya lokasinya di mana, di maps-nya ada. Nah, sehingga kalau terjadi sesuatu, misalnya di kemudian hari teman-teman itu merasa dirugikan, mau komplain dan lain sebagainya, tahu mau kemana. Nah, kalau mereka yang tidak punya alamat jelas, kita mau kemana? Kalau misalnya terjadi sesuatu ke medsosnya, itu belum tentu digubris juga, dan belum tentu juga medsosnya masih ada kan. Biasanya kalau mereka yang nggak punya alamat jelas atau nggak mencantumkan, mereka itu akan menangani hanya secara online atau komunikasi secara online aja. Kemudian kalaupun misalnya ketemu, mereka itu kan ketemu di tempat umum, di tempat luar gitu ya. Nah, jadi teman-teman juga jangan terkecoh. Oh, aku mau konsultasi ke sini dan orangnya bisa kok diajak tatap muka. Nah, tapi kembali lagi tatap mukanya di mana? Kalau tatap mukanya di tempat umum, nggak di tempat orang tersebut, ya sama aja bohong kan. Kalau ada apa-apa juga, masa iya kita mau nyamperin ke tempat di mana ketemu, kan udah nggak ada juga ya gitu. Sekali lagi ini ciri-ciri ya, aku nggak ngomong buat teman-teman, banyak juga teman-teman yang teman-teman komunitas yang bisa dipercaya, teman-teman komunitas yang memang mumpuni, mereka belum memiliki tempat, ada juga gitu ya. Cuma untuk teman-teman lebih waspada, kalau mereka tidak memiliki tempat, ya itu perlu waspada aja. Jadi teman-teman harus bisa cross check lebih dalam lagi. Terus selanjutnya ini masih tentang medsos ya, karena sebetulnya kalau teman-teman jeli itu cukup dari medsos aja itu udah ketahuan kok mana yang palsu atau penipuan ya, mana yang penipuan, mana yang punya kredibilitas atau punya kemampuan, mana yang abal-abal, itu bisa terlihat dari medsos. Cuman sayangnya ya kadang kita lagi terjerat pinjol itu terdesak, jadi nggak bisa berpikir jernih gitu ya. Makanya teman-teman jangan terlalu terburu-buru ngambil keputusan ya, cari informasinya lebih dalam lagi. Nah, buat ciri selanjutnya itu teman-teman bisa lihat dari usia medsos tersebut itu tergolong masih baru gitu. Nah, jadi kan kalau misalnya mereka baru ada sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun mungkin ya lama-lama, nah itu teman-teman wajib curiga kalau mereka masih baru gitu. Nah, perbandingan ya, kalau sedulur IDW itu dari 2018 teman-teman, itu bisa dilihat kok dari medsosnya. Nah, kalau untuk Instagram, teman-teman itu buka profil mereka, kemudian klik titik 3 di atas, ya kalau nggak salah ya, nanti aku munculin ininya juga. Itu terus kemudian ke tentang akun. Nah, di situ akan ada informasi kapan akun itu dibuat. Jadi kelihatan dong kalau misalnya akun baru, teman-teman juga wajib curiga atau waspada. Ciri selanjutnya ini juga misalnya akunnya udah lama tapi sering gonta-ganti nama. Nah, itu juga bisa jadi itu adalah akun yang mungkin teman-teman perlu waspada juga atau kurang bisa dipercaya gitu ya. Nah, masih sama di Instagram itu klik titik 3 tadi ke tentang akun ini, itu ada informasi akun tersebut sudah ganti berapa kali ya, sudah ganti nama berapa kali gitu. Nah, bisa aja itu sebetulnya orang tersebut membeli akun dulunya. Mungkin membeli akun tua biar lebih terlihat terpercaya gitu ya. Kemudian mereka ganti nama, atau mungkin mereka sebelumnya punya nama A, kemudian udah memakan banyak korban nih yang ditipu, terus kemudian banyak korban yang speak up. Atau juga kalau aku sendiri kan dulu sedulur IDW ya, di konten kita udah pernah ngasih tahu teman-teman akun mana aja yang terbukti melakukan penipuan. Kita tag tuh beberapa diantaranya kayak Yayasan Al-Falah, KSP Sejahtera Bersama Utama kayaknya ya. Nah itu, kemudian mungkin karena itu juga jadi akun-akun yang mungkin merasa udah terlihat atau udah ketahuan melakukan penipuan, mereka sering gonta-ganti nama. Kalau ada akun yang memang sering gonta-ganti nama, teman-teman juga perlu waspada meskipun usia akunnya udah tua. Nah, teman-teman juga jangan males scroll postingannya sampai ke bawah. Lihat kapan mereka pertama kali bikin postingan di akun tersebut. Kalau mereka itu postingan pertamanya itu masih baru, itu teman-teman wajib curiga karena ya bisa jadi itu akun
akun baru memang ya, walaupun tadi usianya udah tua gitu kan. Berarti itu mungkin akun baru yang sebelumnya akun beli dari akun orang lain gitu. Tapi kan ketahuan kalau postingannya masih baru gitu. Lagian kalau komunitas yang mumpuni, harusnya mereka itu sering share informasi, share edukasi, ataupun share kegiatan komunitasnya gitu. Tapi kalau akunnya masih baru, teman-teman juga harus waspada banget dong. Terus ciri-ciri yang keenam, selain teman-teman melihat dari akun, ini juga terlihat juga dari perlakuan orangnya ya. Nah ini agak lucu tapi serem ya. Jadi mereka itu rata-rata suka marah-marah kalau teman-teman itu slow respon. Nah jadi kan biasanya teman-teman itu ngechat ya ke mereka, Kak minta tolong saya punya pinjaman online atau gimana-gimana gitu. Nah kemudian mereka menjawab, akhirnya komunikasi. Nah kalau teman-teman slow respon, mereka itu bakalan ngejar sambil marah-marah, sambil mengancam. Nah itu teman-teman perlu banget waspada. Misalnya kayak mereka tiba-tiba ketika kamu slow respon itu, gimana sih kamu niat dibantu nggak gitu ya misalnya. Atau kita ini niat bantu loh, kok kamu nggak serius sih? Nah, itu kan kesannya gimana ya? Maksudnya terkesan malah jadi kayak mereka yang membutuhkan kalian gitu loh. Padahal mereka sebetulnya harusnya itu kan hanyalah sebuah, bukan hanyalah sih, tapi maksudnya ya termasuk sedulure dewe juga ya. Kita kan komunitas yang menampung kalau teman-teman ada yang terjerat pinjaman online. Jadi ya kalau ada yang minta bantuan kita silahkan datang, kalau enggak ya sudah. Kan kayak nggak ini banget ya kalau kita sampai mengejar-ngejar segitunya. Kamu itu mau dibantuin nggak? Ini jadi mau dibantu nggak? Serius mau dibantu nggak? Nah, apalagi kalau sampai disertai ancaman gitu ya. Kita ngejar kayak tadi itu pun itu udah aneh gitu loh. Itu udah kesannya kayak orang tersebut butuh kalian gitu. Berarti kan ada sesuatu nih yang mereka kejar gitu. Itu aja udah aneh ya teman-teman. Apalagi ada juga nih aku pernah nemuin sampai ngancam. Karena kan kadang teman-teman kan diminta data, ya walaupun sekedar pilih misalnya atau catatan pinjaman, atau bahkan ada yang sampai minta foto KTP itu kan untuk syarat awal pendaftaran, biasanya kan ada seperti itu. Nah itu malah digunakan buat kamu nggak ngelanjutin konsultasi ke kita, nanti data kamu kita sebar. Nah, kok jadi aneh lagi gitu loh. Mereka mau nolong kita biar nggak disebar oleh pinjol, malah mereka yang ngancam seperti itu. Nah, itu udah fake penipuan, tinggalin aja kalau ada akun-akun yang seperti itu. Ada, pokoknya yang mereka terlihat mengejar, terlihat ngancem ketika kita nggak jadi konsultasi, berarti ada something, ada sesuatu yang mereka incar dari kamu. Itu wajib banget ditinggalkan. Dan yang terakhir, ini udah fake penipuan, udah no debat lagi, teman-teman nggak perlu yang nanya sana sini. Ini udah penipuan kalau ada akun yang meminta biaya di awal, yang minta biaya pendaftaran, biaya paket atau biaya apapun itu di awal, yang alasannya untuk registrasi lah atau untuk uang jaminan lah dan lain sebagainya, itu wajib ditinggalkan. Itu penipuan, nggak pakai nego ya. Nah, walaupun kadang mereka ngancem juga kalau kita, ya kayak yang tadi kan, berarti kan kalau kita udah terlanjur kirim data pinjaman, kirim identitas kita nggak mau bayar, nggak jadi daftar untuk konsultasi, mereka ngancem bakal disebar dan lain sebagainya. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, mereka nggak bisa atau ya mereka nggak punya kemampuan apa-apa untuk melakukan hal tersebut. Daripada teman-teman lanjutin bayar-bayar terus sampai boncos, mending ditinggalkan sekarang juga. Karena kalau seperti itu nggak bakal ada selesainya. Teman-teman yang pernah punya pengalaman serupa, itu awalnya kadang diminta 300.000 untuk pendaftarannya, nanti untuk uang apa sih, nggak langsung semua. 1 juta misalnya, nanti ada lagi 2 juta, pokoknya kalian habis gitu. Jadi kalau kalian baru di tahap pertama udah kehilangan uang sekian ribu, ya udah stop, tinggalin aja. Jadi itu teman-teman ya yang perlu teman-teman perhatikan. Pokoknya sebetulnya bisa terlihat banget dari sosmednya. Teman-teman jangan males-males, jangan jangan langsung percaya gitu aja. Lihat track record di sosmed ya. Sosmed mereka itu fotonya pakai asli atau AI, atau postingannya berantakan atau enggak, atau postingannya nyolong di tempat orang lain barangkali ya. Nah ini bonus ya teman-teman. Jadi aku juga baru kejadian postingan sedulure dewe itu, videonya itu dicolong oleh
sebuah akun, nanti aku spill akunnya ya, nggak apa-apa, karena memang mereka juga nyolong video saya kan tanpa izin. Nah, aku tahu itu orang atau nggak tahu orang atau bukan ya, pokoknya komunitas itu kan, nggak tahu komunitas atau bukan, intinya akun itu ya, ini akunnya nanti aku tampilin, itu menyediakan atau melayani jasa konsultasi juga gitu. Kayaknya bukan penipuan sih, kayaknya ya. Cuman yang aku bilang tadi, nggak punya kredibilitas gitu loh, nggak punya kemampuan gitu kan. Terlihat tuh sosmednya berantakan banget. Jadi kayak misalnya lagi naik motor di video, terus dikasih musik jedak-jeduk, dikasih tulisan, ya tulisannya menuin layar. Nah itu kan udah berantakan banget gitu loh. Nah teman-teman masa iya sih percaya sama akun yang apa sih? Mereka bikin ngatur sosmed, nata sosmed aja nggak bisa, mau nata keuangan kan. Nah, apalagi dia juga nyolong video kita gitu. Ini tak lihat dulu. Akunnya namanya, kalau nggak ganti ya, pokoknya Ratu Galbay. Itu ada di YouTube. Videoku itu diambil, kemudian di-share di YouTube sama di Instagram. Nah, kemarin aku komen juga di YouTube-nya itu langsung di-delete. Terus di Instagram juga aku komen, di-delete. Terus aku DM juga lewat Instagram sedulure dewe, lewat Instagram pribadiku. Diblokir juga ya. Nih, ini video kita yang dicolong. Nanti kita tampilin juga. Nama YouTube-nya solusi bebas pinjaman online Ratu Galbay. Logonya seperti ini ya. Nah ini video-videonya nanti kita tampilin aja. Ini video kita yang dicolong. Nah ini kalau dilihat seperti ini komentarnya 0, tapi pas dibuka karena ini pakai akunku komentarku masih kelihatan, ya kan? Iya, jadi ayolah Mbak Ratu Galbay, kalau kamu memang menyediakan pelayanan menangani orang-orang yang terjerat pinjaman online, masa bikin konten aja nggak bisa sih? Kamu kan menawarkan edukasi nih buat buat orang terlepas dari jeratan pinjol. Masa memberikan ilmu, berbagi ilmu di YouTube harus nyolong video orang gitu? Gitulah, itu salah satu contohnya ya. Kenapa dia yang aku buka? Karena dia yang ngambil videoku. Nah masih banyak juga akun-akun di luaran sana yang serupa ya, yang mungkin ya teman-teman bisa nilai, mungkin kredibilitasnya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Teman-teman wajib hati-hati. Aku bilang hati-hati, aku nggak ngomong kalau mereka penipuan, enggak. Tapi hati-hati, bisa jadi penipuan, bisa jadi mereka tidak punya kemampuan lebih. Udah itu aja, pokoknya hati-hati buat kalian. Jangan sampai sekarang lagi terkena pinjaman online, harus tertipu gitu loh ya. Jadi udah jatuh tertimpa tangga.